lebih familiar. Oke. Ini orangnya ada di depan. Oke, nama saya Istiawati. Saya lahir di Jakarta 28 November 80. Mohon maaf. Oke, ini dia sudah di saya. Fokusnya ke saya, boleh ya? Oke, saya saat ini bertugas sama seperti dengan teman-teman atau rekan-rekan guru di sini. Saya juga seorang guru. Kebetulan saya ditugaskan di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Saya tugas di SMA di daerah Ciputat. Pagi ini saya menyempatkan diri sebelum bertemu dengan anak-anak didik saya di sekolah. Saya menyempatkan untuk hadir di SMK 40 Jakarta. Oke, saya tinggal di daerah Kayu Manis, jadi kalau SMK 40 itu udah yang familiar, mungkin bukan yang bukan yang asing bagi saya. Mungkin setiap saat saya bisa melewati sekolah ini, jadi tetangga lah ya kita tahu. Kemudian tadi sudah disinggung sama Pak Jumanta, saya ini tergabung dalam penyuluh anti korupsi, bisa dilihat dari jaket saya. Ini saya gunakan ketika saya mengadakan penyuluhan. Oke, jadi mohon. Oke, ini yang cowok-cowok ganteng-ganteng. Oke, perhatikan. Oke, salam pertama saya untuk SMK 40 Jakarta. Selamat pagi. Pagi. Hebat. Sekali lagi, yang kompak, yang seru. Oke, SMK 40 Jakarta. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya kita akan menanamkan atau menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Yang namanya korupsi adalah kegiatan mengambil uang yang ternyata bukan miliknya, dipakai untuk kepentingan pribadi, gitu ya. Nah, dengan definisi tersebut, menurut kalian korupsi itu berbahaya nggak ya? Setuju kalau saya bilang kita berantas? Oke, kita lihat memang seberapa bahaya sih korupsi itu. Next. Perhatikan dulu, simak dulu video berikut. Bahwa ada aksi suap ya, jadi ada tender, akhirnya karena menerima suap diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak memiliki jalan yang harusnya memiliki kualitas yang bagus, karena tadi bahan-bahan yang digunakan ketika membangun jalan tersebut kualitasnya diturunkan gitu ya, harusnya kualifikasinya A kemudian diturunkan menjadi kualifikasi B, maka kualitas jalan yang dibangun itu tidak sebaik yang seharusnya. Itu tindakan korupsi akhirnya. Ketika menerima suap, ujungnya adalah tindakan korupsi. Siapa yang dirugikan? Tadi. Oke, masyarakat. Bayangkan apabila jalanan yang dibangun tersebut adalah jalanan yang berada di sekeliling kita, di daerah hutan kayu dan kayu manis.
Oke, maka siapapun bisa jadi korban, termasuk tadi keluarganya sendiri. Seperti itu ya. Itu adegan yang pertama atau peristiwa yang pertama dari video tersebut. Sekarang yang laki-lakinya. Peristiwa keduanya ada? Dari video tadi? Ada. Coba yang laki-lakinya. Yang kedua, peristiwa yang kedua, apa yang terjadi? Ada maling tas ini. Tadi siapa namanya, Nak? Oke, Ilham bilang ada maling tas. Maling tas, oke. Oke. Halo. Halo. Oke, siapa namamu, Nak? Kamu? Ya, siapa namanya? Hah? Dava. Dava, apa yang dilihat tadi dari film yang sudah ditampilkan di depan? Kehabisan beras? Apakah ada adegan kehabisan beras? Apakah tadi Dava ketika nonton buka handphone di situ jadinya film yang ditonton berbeda? Enggak. Oke, jadi apa Dava? Apakah tadi ada selain adegan menurut Dava kekurangan beras, ada lagi nggak yang kamu ingat dari film tersebut? Yogok, siapa yang disogok? Yang guru. Oke, yang PNS disogok ya? Untuk program apa? Bangun jalan? Bangun jalan yang peristiwa pertama ya? Oke, peristiwa kedua, ada yang bisa bantu ibu? Ayo, pasti yang di belakang, ayo. Tadi ada yang muncul kanan. Anak yang dulu ya? Yang bisa saya lihat dari cerita tersebut adalah yang dimana program untuk masyarakat miskin yang seharusnya tidak untuk masyarakat yang miskin yang beneran itu menciptakan Mereka menjadi satu orang-orang miskin dan jadinya yang dipilih itu karena suap yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi menghasilkan hanya yang mampu saja yang bisa mengikuti program miskin tersebut. Oke, itu peristiwa yang kedua. Mungkin ibu luruskan tadi yang disampaikan oleh Levi. Oke, itu tepatnya mungkin adalah di peristiwa yang ketiga. Oke, peristiwa yang ketiga. Ibu luruskan. Jadi di peristiwa yang ketiga itu adalah kondisi di mana ada daftar penerima sumbangan bagi masyarakat miskin. Daftarnya sudah ada, kemudian karena ada suap, lagi-lagi suap bahaya, karena itu untuk dari seseorang, akhirnya daftarnya diapain? Dibuang, dengan daftar dari titipan orang tertentu tadi. Akhirnya dampak di akhirnya kamu bisa melihat bahwa yang menerima bantuan itu menjadi sasaran gitu ya. Yang masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan akhirnya tidak mendapatkan. Tapi ketika ada orang yang rumahnya sudah permanen bagus, justru malah mendapatkan sumbangan tersebut. Maka tidak tepat sasaran sumbangannya. Yang kedua, ada lagi satu lagi tadi sudah disentuh. Ada pegawai negeri. Pegawai negerinya ngapain tadi? Oke, menerima suap. Menerima suap untuk pembangunan sebuah lahan. Oke, jadi akhirnya yang tadinya lahan tersebut dipakai untuk pengelolaan dari masyarakat sekitar, masyarakat adat setempat, digusur demi kepentingan dari sekelompok orang. Akhirnya masyarakat tersebut tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang layak. Akhirnya baru berujung dampak yang luar biasa. Kemudian yang di bawah, paling bawah adalah kondisi yang sangat menyedihkan yang mungkin saudara-saudara kita masih ada yang mengalami kondisi di mana ada sebagian masyarakat yang masih merasakan kelaparan. Maka bersyukurlah kalau yang di sini insya Allah udah sehat-sehat semuanya ya. Sejahtera semuanya. Boleh di next? Oke, ini dia. Dampak korupsi dalam berbagai bidang sektor. Yang pertama, ada yang bidang ekonomi,
tadi merusak harga pasar, timbulnya kelangkaan barang. Mungkin masih ingat di benak kalian yang di pojok sana, mohon perhatian. Pernah dengar cerita bahwa kita mengalami kesulitan dalam mencari minyak goreng nggak? Bahkan sampai seliter atau 2 liter itu mencapai angka 50.000 ya. Bagaimana para pedagang-pedagang kecil, terutama yang sebagai pedagang gorengan dan sebagainya itu menjerit. Kenapa? Karena bahan bakunya jadi mahal. Ini dampak. Jadi programnya kemana, uangnya kemana, gitu ya. Jadi tidak tepat sasaran. Ini akibat tadi adanya suap dan sebagainya. 3, politik dan demokrasi. Muncul pemimpin yang korup. Oke, ini bahaya. Nanti 2024 kita mau ada agenda besar ya. Mau ada apa sih? Mau ada agenda apa sih 2024? Pemilihan presiden dan pilkada secara serentak seluruh Indonesia. Tahun 2024 negara kita punya agenda penting, yaitu akan diselenggarakannya pemilu dan pilkada serentak. Tadi Ibu tanya, apakah nanti tahun 2024 kalian akan menggunakan hak pilih kalian karena sudah memiliki hak pilih? Katanya sudah. Jadi pesan sponsornya, halo. Pesan sponsornya, ketika kalian menggunakan hak pilih, pilihlah pemimpin yang memiliki kompetensi yang baik. Cari rekam jejaknya. Karena kalau kita sudah salah memilih, maka dampak yang ketiga akan kita rasakan. Oke, nanti bagaimana caranya, teknisnya, siapa saja kira-kira mencari kandidat-kandidat seperti apa, nanti boleh tanya sama Pak Jumata dan teman-teman dulu di sini, ya. Oke, yang keempat, birokrasi dan pemerintah pelayanan publik tidak tercapai dengan prinsip keadilan. Kita ngurus KTP, tadi ada yang bilang, itu di kelurahan mana, jangan-jangan kelurahan Kayu Manis gitu ya. Oke, tapi sekarang sudah berkurang sepertinya, mudah-mudahan tetap konsisten. Jadi kalau ngurus apa-apa, pergi ke kelurahan, dokumennya ditumpuk, yang ngasih amplop biasanya di atas diduluin gitu ya. Kita yang sesuai dengan prosedur bahkan bisa berlarut-larut gitu, lama akhirnya bisa selesai. Kemudian yang selanjutnya ada yang kelima, kerusakan lingkungan. Tadi sudah sama-sama kita lihat bagaimana dampaknya. Kemudian pertahanan keamanan, jelas. Kenapa berpengaruh ke pertahanan keamanan sih korupsi? Kamu bayangkan ketika dikorupsi maka timbul kemiskinan. Tadi kenapa bisa kemiskinan? Karena ada sebagian dari masyarakat kita yang tidak bekerja, gitu ya. Akhirnya timbullah kemiskinan. Ketika kemiskinan itu melanda, maka tingkat kriminalitas akan menjadi naik. Itu otomatis. Ketika yang bicara adalah bagaimana caranya bisa saya makan. Yang halal, karena keterbatasan dalam lapangan pekerjaan, akhirnya orang gelap mata. Apapun dilakukan agar perutnya bisa terisi. Makanya itu salah satu dampak yang harus kita perangi. Yang terakhir, penegakan hukum, yaitu penanganan perkara dan pengusutan perguruan tinggi. Ini sudah dimasukkan ke dalam mata kuliah, ya. Oke, next. Contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Ini ada 4. Yang pertama, membangun sistem anti korupsi. Yang kedua, kajian anti korupsi. Yang ketiga, penyuluhan. Dan yang keempat, melakukan pendidikan. Next. Oke, lihat yang pertama adalah membangun sistem anti korupsi. Dalam hal ini, dalam membangun sistem anti korupsi, yang memiliki kewenangan, yang memiliki kemampuan dalam hal ini adalah para pemangku-pemangku kebijakan. Kita mainnya nggak di sini. Oke, karena untuk memperbaiki sistem adalah orang-orang yang memiliki kewenangan. Apanya yang diperbaiki menjadi rapi dan transparan. Jadi kalau dulu mungkin tutup-tutup, jadi memungkinkan untuk orang melakukan suap, maka kalau sekarang lagi dicoba untuk membuat menjadi lebih transparan. Kalau kita melakukan suatu hal, biasanya ada himbauan-himbauan tuh, tidak memberikan uang tips. Pernah nggak baca-baca seperti itu? Tidak, mainnya kurang jauh.
Oke, itu udah banyak ada himbauan-himbauan seperti kayak misalnya kita pergi ke suatu tempat, bayar, memperpanjang STNK, membuat SIM dan sebagainya. Itu udah mulai banyak himbauan-himbauan untuk tidak menggunakan jasa calo dan sebagainya. Seperti itu bagian dari sistem untuk membuat negara ini menjadi lebih bersih daripada sebelumnya. Oke, next. Yang kedua, mengadakan kajian-kajian anti korupsi. Jadi di masyarakat, LSM dan sebagainya yang peduli dengan korupsi, itu mereka mengadakan perkumpulan atau membuat perkumpulan-perkumpulan yang fokus dan intens terhadap korupsi. Mereka melakukan kajian, mereka melakukan penelitian agar dampak-dampak korupsi yang tadi sudah kita sama-sama bedah tadi itu bisa diantisipasi dan tidak berkepanjangan dirasakan oleh negara kita. Oke, yang di belakang masih fokus ke saya, handphonenya boleh disimpan. Oke, itu yang dilakukan. Kajian-kajiannya bertujuan agar bisa diantisipasi dampak-dampak tersebut, gitu ya, tidak terus menjadi bumerang bagi bangsa. Korupsi tadi saya sudah singgung di depan bahwa sekarang KPK punya program untuk merekrut bahkan masyarakat untuk bisa bergabung sebagai tim dari penyuluh anti korupsi. Mungkin ini yang bisa kita lakukan, tidak dalam kapasitas memperbaiki sistem karena kita bukan pemangku kebijakan. Jadi kita bisa dengungkan, kita bisa kampanyekan gerakan yang bagi generasi muda ini tertarik untuk bisa bergabung mengkampanyekan gerakan anti korupsi. Next. Oke, sekarang kebijakan sekolah apa sih kira-kira yang bisa diterapkan di SMK 40 nih terutama nih. Kita kan mau membangun budaya anti korupsi. Sepakat nggak? Oke, mau sekolahnya bersih dari korupsi? Kita mulai dari sekarang untuk hal-hal yang sederhana saja, tidak yang mungkin heroik dulu. Kita lihat apa saja sih yang sebenarnya bisa kita lakukan. Yang pertama, bisa mendirikan kantin judi. Oke, ini jadi tauladan ya. Terus yang namanya sekolah bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, benar nggak? Halo, yang belakang, masih semangat kah? Setuju nggak kalau ibu bilang kalau sekolah itu bukan hanya sekedar 40 Jakarta ini? Dititipkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Oke, jadi diharapkan nanti keluar dari sini bukan hanya pintar secara intelektual, tapi juga mempunyai kepribadian yang baik. Ya, jadi disinilah peran dari para guru-guru, terutama yang bertugas di sekolah ini untuk bisa mendidik kalian menjadi pribadi-pribadi yang baik. Oke, lanjut. Moses. Ini sama ini nih. Oke, satu penanya lagi. Hanifa dari 10 DKP 2. Mengapa tindak pidana korupsi sulit diberantas di Indonesia, sedangkan Singapura, negara maju dunia, bisa masuk ke dalam negara paling bersih korupsi kelima? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 3 penanya dari sudah ada 3 pertanyaan dari siswa-siswi hebat nih dari SMK 40. Alhamdulillah ternyata penjelasan saya direspon dengan baik. Ada pertanyaan pertama dari Fatma, kenapa masih banyak Bu orang-orang yang melakukan tindakan korupsi gitu ya? Terus apa sih cara yang bisa saya lakukan, bentuknya seperti apa sebagai seorang pelajar agar mungkin bisa mengurangi atau bisa berpartisipasi dalam upaya penanggulangan korupsi ini? Oke, mungkin seperti itu ya. Yang ketiga tadi apa ya?
Seperti apa tadi ya? Ya, oke. Jadi kenapa masih banyak? Sama seperti kenapa tindak pidana sulit untuk diberantas seperti itu ya? Karena memang kesadaran untuk bisa memberantas korupsi, dikasih semangat dulu deh. Yang belakang fokus nggak ya? Oke, mungkin capek atau lelah. Kalau kalian menyimak, maka prosesnya akan menjadi lebih cepat. Oke, jadi tolong disimak. Kenapa? Mungkin Ibu ambil garis besarnya saja. Kenapa korupsi itu masih banyak, Bu, di negara Indonesia? Upaya-upaya yang dilakukan juga sebenarnya sudah banyak. Tapi kenapa urutan negara terbersihnya tadi yang disampaikan oleh hanya yang melakukan anti korupsi nasional? Ada survei internasional yang dilakukan oleh lembaga independen yang memperingkatkan negara-negara dengan posisi anti korupsi dari yang pertama, dan yang menduduki peringkat pertama adalah negara Finlandia. Kenapa bisa Finlandia? Karena budaya anti korupsinya sudah terbangun dengan ciri-cirinya seperti apa? Ya, mereka biasanya berkumpul dengan orang-orang mencari jaringan. Korupsi ini tidak dilakukan sendiri, Arfa, sepakat. Tidak dilakukan sendiri, tapi dia butuh teman untuk mendukung. Maka terciptalah sebuah jaringan, dalam tanda kutip jaringan. Maka dia akan mengajak temannya yang lain. Dia akan mencari orang yang memiliki kepentingan dan keinginan yang sama, yaitu untuk mementingkan perutnya sendiri. Menciptakan sebuah perkumpulan, akhirnya membuat sebuah sistem. Orang tersebut akan seperti itu, karena korupsi itu tidak bisa dilakukan sendiri. Oke ya? Oke. Ya, semangat ya, biar tidak perlu di-retake, lakukan satu kali dengan semangat dari hati, bisa ya? Oke. SMK Negeri 40 Jakarta. Besar-besarnya kepada Bu Isti atas kehadirannya dan berbagi ilmu kepada kami semuanya. Sekali lagi tepuk buat Bu Isti. Bukan ya. Ya, terima kasih.